Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Laurentia Angelin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mewawancarai beberapa orang untuk tugas UAS saya. Saya mengambil tema UAS saya, apa dan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan. Menurut kakak, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Kalau untuk pendidikan kewarganegaraan sih lebih tepat ya ada aturan, tata tertib yang harus dipatuhin sih sesuai dengan Pancasila yang ada. Pendidikan kewarganegaraan itu suatu pendidikan yang mengajarkan agar siswa-siswi mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Itu jenis ilmu kewarganegaraan. Apa penting menurut Ibu pendidikan kewarganegaraan itu dan apa maknanya? Sangat penting karena kita sebagai bagian dari negara, di mana kita menjadi salah satu subjek baik sebagai pelaksana nantinya di dalam negara maupun sebagai objek yang harus menjalankan aturan-aturan dalam negara. Maka sangat perlu pendidikan kewarganegaraan itu diberikan sejak dini. Dari situ anak-anak bisa mengetahui apa yang seharusnya, apa yang wajib, dan apa yang dapat dia dapatkan dari suatu negara di mana dia dapat. Penting. Kalau menurut saya sih penting ya, terutama kan di usia dini pasti anak-anak ya butuh lah sesuatu pendidikan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maknanya dari pendidikan kewarganegaraan yaitu tadi, agar siswa-siswi terutama anak-anak sekarang mengetahui posisi dan kedudukannya dia di dalam masyarakat nanti, apa yang bisa dia berikan, apa yang dia bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan negaranya. Karena secara faktanya kita memang tinggal di negara di mana negara ini adalah tempat di mana siswa-siswi dilahirkan, dibesarkan, mendapatkan kehidupan di negara ini. Kalau menurut saya makna sih yang bergantung pada nilai-nilai dan norma, itu sih tergantung dari seseorang itu sendiri. Ya contohnya kayak kita beretitude, ada yang baik dan ada yang buruk lah, contohnya seperti itu untuk makna. Jadi ya lebih ke moral sih. Membawa misi pendidikan moral bangsa, demokratis, dan berakhlak mulia. Menurut kakak, kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan? Kalau menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu memang penting, apalagi di usia dini ini kan ya emang banyak banget ya aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ya seperti kayak kita harus tahu itu Pancasila, undang-undang, seperti itulah. Itu sangat diperlukan karena menurut saya pendidikan warga negara itu mewujudkan warga negara sadar akan bela negara berlandaskan pemahaman politik. Masa kedepannya mereka mampu menempatkan diri sebagai seorang warga negara yang baik. Menurut kakak, apa sih tujuan pendidikan kewarganegaraan itu diterapkan? Tujuannya penting agar menjadi pribadi yang paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan seperti yang saya katakan di depan tadi, untuk siswa-siswi, anak-anak SMA ataupun mahasiswa mengetahui posisi dia di dalam negaranya, hak dan kewajiban dia di dalam negaranya, terus peran serta dari siswa-siswi atau mahasiswa sendiri di dalam negaranya. Karena sedari awal siswa-siswi ataupun mahasiswa itu sudah harus mengetahui tentang negaranya itu sendiri. Jadi jangan sampai dasar negara dari negaranya sendiri nggak tahu, lagu kebangsaan dari negaranya sendiri nggak tahu, bahasa yang harus digunakan secara benar dan baik juga tidak tahu. Nah, itu sangat miris sekali. Sehingga diperlukan pendidikan kewarganegaraan itu memberikan kesadaran dari awal
yang diperlukan bagi siswa-siswi maupun mahasiswa untuk tahu hak, kewajiban, serta apa-apa saja di dalam negaranya. Tujuannya sih mungkin salah satunya lebih ke Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi ya walaupun berbeda ya tapi tetap satu. Kan selama SD sampai SMK atau SMA ini sering banget mendapat pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut kakak pendidikan kewarganegaraan ini menyenangkan atau membosankan sih? Flat sih, kadang membosankan, kadang menyenangkan. Kan selama SD sampai SMK atau kuliah ini nih, apalagi udah lulus kan kakak, nah sering banget dapat pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut kakak pendidikan kewarganegaraan itu gimana sih, ngebosenin atau menyenangkan atau gimana? Sebenarnya kalau buat pelajaran kewarganegaraan tuh sendiri sih memang tergantung pada yang ngajarin ke kita aja sih. Ada yang ngebosenin, ada yang enggak. Cuman kalau menurut saya sih kalau buat pembelajaran kewarganegaraan ya memang sedikit membosankan ya. Tapi kan karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita harus mengetahui lah dasar-dasar apa dari kewarganegaraan itu sendiri. Itu sih menurut saya. Saran menurut kakak nih, pendidikan kewarganegaraan itu kan sering banget dibilang ngebosenin atau apa. Nah, menurut kakak pribadi saran yang baik itu gimana sih biar orang-orang tuh dapat tertarik sama pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Kan aku kuliah ya, mungkin dosen kalau ngejelasinnya jangan terlalu ngeboring. Kalau menurut saya sih biar nggak ngebosenin ya di saat lagi pembelajaran ya jangan terlalu serius-serius banget ya, apalagi tentang hukum-hukum ya lebih banyak menghiburnya saja, terus jangan terlalu diseriuskan gitu loh. Memang sih kita harus banyak tahu tentang kewarganegaraan, cuman kan kalau kita terlalu serius ya membosankan, ya lebih baik ya ada hibur-hiburannya dikit lah, kayak ada canda-candaannya gitu. Kan banyak sekali nih siswa, mahasiswa, pelajar gitu yang bilang pendidikan kewarganegaraan itu ngebosenin. Terus mereka itu lebih sering ngantuk dalam pelajaran. Nah, saran ibu atau ibu selama mengajar ini gimana sih biar anak-anak itu lebih menarik terhadap pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Ya, secara umum pendidikan kewarganegaraan itu memang hampir sama dengan IPS, sejarah, dan satu rumpunnya. Jadi banyak hafalan sehingga membosankan bagi peserta didik maupun siswanya atau mahasiswa. Tetapi sebenarnya tidak begitu juga, karena pendidikan kewarganegaraan banyak juga hal-hal yang bisa kita pelajari tidak melulu menghafalkan secara materi. Contohnya saat mempelajari tentang materi di siswa SMP, materi bela negara, kita bisa tunjukkan di situ tentang cara-cara bagaimana siswa-siswi menjadi petugas upacara bendera yang langsung praktek di lapangan, yang itu jauh lebih menarik bagi siswa-siswi, tidak melulu harus menghafal. Atau yang kedua juga melakukan dengan cara permainan di saat mengajar ya. Yang pernah saya terapkan di dalam mengajarkan PPKN, anak-anak tidak akan terasa waktu berjalan dengan model permainan ini. Jadi ada beberapa permainan misalnya dengan kartu, kuartet, dan beberapa gambar yang harus disusun, beberapa huruf yang harus disusun menjadi suatu kata yang bermakna sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga membuat siswa tidak merasa bosan dan tidak boring maupun tidak mengantuk. Nah, itu adalah salah satu strategi saya dalam mengajar PPKN agar siswa tidak bosan, tidak boring maupun tidak mengantuk. Itu dia hasil wawancara saya. Beberapa orang yang sudah saya wawancarai tentang apa dan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.